Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa ETV Edukasi Televisi Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Pada siang yang berbahagia ini, alhamdulillah kita telah berada di SMA Negeri 12 Pekanbaru, dan nantinya kita akan berdiskusi bersama Ibu Ermita, MPD, yang nantinya akan berdiskusi tentang pembelajaran jarak jauh yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 12 Pekanbaru, dan bersama kita sudah hadir narasumber, yaitu Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Pekanbaru, Ibu Ermita MPD. Kepada Ibu, insya Allah dengan siang hari ini kita akan berdiskusi, Bu. Kita sapa bersama pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Apa kabar, Ibu? Sehat, Ibu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diberikan kesehatan dan kesempatan. Amin. Begini, Bu, dengan kondisi masa pandemi saat ini memang dunia pendidikan sangat terganggu. Kemudian kita dalam proses pembelajarannya pun terus banyak pengaruh yang harus kita lakukan. Kemudian dengan adanya kebijakan dari pemerintah pun kita harus ikuti dengan adanya protokol kesehatan. Mungkin di SMA Negeri 12 Pekanbaru, Ibu bisa menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan dalam proses pembelajaran jarak jauh ini, Bu. Silakan, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini sudah masuk minggu kedua dari tahun pelajaran 2020-2021. Kita sudah melaksanakan sesuai dengan arahan pemerintah dan Disdik Provinsi Riau bahwa kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, yaitu secara daring. Di dalam hal ini kita menggunakan berbagai macam aplikasi yang memang kuotanya itu masih kuota yang ringan, karena kita menimbang dan mengingat kemampuan orang tua dan siswa, termasuk guru. Nah, kemudian dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan itu, mungkin ada juga kan Ibu bisa tahu juga masa pembelajaran ini kan menggunakan informasi teknologi. Kan guru-gurunya pun banyak juga yang berkemampuan atau kapasitas kemampuannya di dalam IT ada yang kurang paham, kemudian ada yang lebih paham. Mungkin Ibu bisa ceritakan bagaimana proses yang kurang paham ini bisa jadi paham gitu di SMA Negeri 12 Pekanbaru. Jadi pada saat arahan dari Disdik, kita akan tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada tahun pelajaran 2020-2021. Kami dari pihak SMA Negeri 12 Pekanbaru sudah mempersiapkan ada 2 kali semacam workshop dan pelatihan bagi guru-guru. Yang pertama itu pelatihan perangkat-perangkat mengajar yang harus disiapkan oleh para guru. Kemudian yang kedua untuk menyikapi daring yang akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi. Jadi alhamdulillah itu sudah terlaksana. Kemudian berlanjut secara pribadi, guru-guru itu memulai lagi pelatihan sebelum kemarin dimulai tahun pelajaran. Dan aplikasi yang kita gunakan itu antara lain Classroom, kemudian ada juga untuk pemberian soal Quizlet, kemudian ada Modo, dan Zoom meeting itu hanya beberapa kali saja karena mengingat biaya yang sangat besar. Baik, Ibu. Oh, berarti pembelajaran yang sudah dilakukan itu memang tidak lepas dari memberikan penguatan dalam kompetensi gurunya untuk bisa melakukan atau menggunakan media pembelajaran tersebut. Iya, kita siapkan waktu menjelang tahun pelajaran kemarin. Baik. Berarti dengan kondisi seperti itu, berarti kan tidak lepas juga dari pengontrolan Ibu sebagai kepala sekolah. Mungkin bagaimana proses dalam pengontrolannya, Bu, dalam proses pembelajaran jarak jauh ini? Pada saat pembelajaran jarak jauh berlangsung, itu kita mempersiapkan jadwal yang memang pada saat itu guru harus hadir. Kita menyediakan labor komputer untuk kehadiran guru. Kemudian bagi siswa yang memang sudah kita data tidak mempunyai handphone atau Android, itu kita juga sudah membantu dengan kehadiran dia di labor komputer tersebut. Cuman anak-anak yang tidak bisa atau tidak mempunyai Android ini hanya beberapa orang saja, ini dari keluarga afirmasi atau keluarga yang tidak mampu. Oh, baik, berarti dengan monitor kondisi-kondisi yang ada, baik itu guru maupun siswanya, itu memang sudah terkontrol dengan baik, ya, Bu, ya. Karena bagaimanapun juga bisanya berjalan lancarnya suatu pembelajaran itu tidak lepas dari data-data yang dimiliki, baik itu adanya
siswa yang berkemampuan atau tidak dalam proses media pembelajaran tersebut. Nah, kemudian kira-kira kendala-kendala apa Bu dalam proses pembelajaran jarak jauh ini yang Ibu rasakan di SMA Negeri 12 Bandung? Kendala yang kita lihat masuk ke minggu ketiga ini kehadiran siswa yang tidak tepat waktu dan tidak disiplin pada saat yang sudah kita jadwalkan mata pelajaran tersebut. Mungkin ini ada peluang karena kita masih membuka aplikasi tersebut sampai malam gitu, karena tetap belum kita kunci. Nah, namun mungkin ke depan aplikasi ini kita akan kunci biar siswa lebih tertib hadir pada saat jadwal yang sudah kita tetapkan. Kemudian dalam proses kedisiplinan yang dilakukan untuk pembelajaran itu berjalan dengan baik, kan ada komunikasi antara guru dengan siswa. Itu apakah dibentuk dengan komunikasi melalui HP atau yang bagaimana, Bu? Kita juga ada grup WA kelas, itu ada dengan wali kelas, kemudian ada paguyuban orang tua. Di situ komunikasi akan lancar. Kita akan memberitahukan seperti awal kita akan melaksanakan PJJ ini, kita sosialisasi lewat grup tersebut, lewat paguyuban dan grup kelas. Seperti itu juga sekarang siswa yang tidak pernah hadir, absensinya itu sudah kita beritahu pertama di paguyuban dan grup WA kelas. Jadi komunikasi tidak ada, tetap terlaksana dan ada. Baik. Kemudian dari kondisi-kondisi dalam proses kedisiplinan memang tidak mudah juga untuk kita bisa memberikan ini harus ikuti dengan aturan ini yang inginkan ya Bu. Jadi kondisi-kondisi yang sudah seperti itu mungkin ada juga pengontrolan dalam guru mengajar, proses belajar mengajar di dalam proses yang pembelajaran jarak jauh ini ada kendala yang signifikan yang Ibu rasakan mungkin dalam pengontrolan mengevaluasi guru tersebut dalam komunikasi dengan siswa atau orang tua dengan sekolah. Itu bagaimana Bu? Yang pertama kita mengontrol dulu tentu kehadiran. Kehadiran kita lihat absensi per hari. Kemudian setiap mereka masuk kita akan meminta tagihan-tagihan yang harus mereka masukkan ke tim peningkatan mutu sekolah dan kurikulum. Tagihan-tagihan itu seperti apa tuh? Seperti materi apa yang diberikan, kemudian tingkat kehadiran siswa seperti apa, kemudian apa tugas yang diberikannya kepada siswa. Baik. Kemudian proses pembelajaran jarak jauh ini kan siswa dari rumah, berarti guru di sekolah. Oh gitu ya Bu ya. Berarti pengontrolannya memang langsung dilokasikan, dikondisikan guru di sekolah dan sudah disiapkan beberapa jaringan yang ada di situ. Ya, kita sudah siapkan jaringan, kita sudah dari dulu memang kita memakai di sini jaringan Icon Plus, karena memang UNBK kita kemarin beralih ke Icon Plus karena dengan kondisi sekolah yang jauh, kemudian dari pinggiran kota mungkin jaringan ada kendala dan alhamdulillah semenjak Icon Plus tidak ada masalah. Berarti koneksi internetnya sudah tidak ada permasalahan baik gitu. Berarti dengan kondisi kendala-kendala yang sudah dirasakan pun itu sudah diantisipasi dengan baik dan upaya-upaya kepala sekolah untuk bagaimana berjalan dengan lancarnya pembelajaran ini di masa pandemi COVID-19 ini ya Bu ya. Kemudian dengan kondisi pembelajaran ini mungkin Ibu ada mempunyai harapan-harapan apa saja yang bisa disampaikan? Harapan kita mungkin semua sama, baik dari para guru, kemudian siswa, orang tua, termasuk dari Dinas Pendidikan. Kita ingin dan berharap serta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, kemudian keadaan menjadi normal seperti biasa. Ini yang paling kita harapkan. Alhamdulillah dengan kondisi apapun ya, kita dengan masa pandemi dan itu pun kebijakan-kebijakan yang dikasih dari pemerintah pusat maupun daerah kepada satuan pendidikan, terus kita lakukan pembelajaran dengan semangat ya Bu ya. Sehingga pembelajaran yang diberikan kepada siswa pun tersampai dengan baik ya Bu. Baik pemirsa, dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Pekanbaru, mudah-mudahan ini menjadikan wawasan dan motivasi bagi kita di masa pandemi ini tetap kita semangat dan terus memberikan yang terbaik kepada putra-putri bangsa kita untuk dalam berjalan dengan lancar dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Baik pemirsa, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam pendidikan jaya.